mahasiswi ekonomi pembangunan di Universitas Wijayakusuma Surabaya. Pertanyaannya kakak, menurut saya demokrasi di Indonesia ini belum sepenuhnya secara demokratis, karena secara teknisnya demokrasi di Indonesia masih banyak polemik atau politik uang yang tidak sesuai dengan arti dari demokrasi. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia kita berdemokrasi secara sesuai dengan apa keputusan atau makna kita gitu. Kalaupun biasanya kan secara teknis biasanya pemilu itu emang dilaksanakan, tapi karena beberapa warga itu terkena dengan politik uang, jadi demokrasi di Indonesia itu tidak berjalan secara sepenuhnya karena politik uang tersebut dan kurangnya wawasan masyarakat terhadap demokrasi. Apakah pemilu mencerminkan demokrasi yang sehat? Ya, menurut saya politik itu relatif sih, karena balik lagi sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang lain. Ada beberapa masyarakat yang paham akan politik dan ada beberapa masyarakat yang kurang dengan politiknya. Justru masyarakat yang kurang politik, yang tidak tahu akan politik itu masyarakat yang istilahnya bisa dimanipulasi dengan uang atau istilahnya politik uang tadi. Dan ada beberapa masyarakat yang memilih itu berdasarkan dari serangan fajarnya. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia masih berfokus pada politik uang. Menurut Mbak Mega, bagaimana demokrasi memberi ruang untuk perbedaan pendapat, tapi di Indonesia perbedaan sering jadi sumber konflik. Apakah kita belum siap berdemokrasi? Selamat sore, perkenalkan nama saya Mega Dekartika. Saya alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 12 Agustus Surabaya. Saya akan menjawab isu terkait demokrasi, yang mana demokrasi memberikan peluang untuk perbedaan pendapat. Tapi di Indonesia perbedaan pendapat itu seringnya menjadi sebuah konflik. Apakah kita itu belum siap untuk demokrasi? Siap atau enggaknya, kalau menurut pendapat saya sejauh ini tidak akan siap. Kalau untuk dijawab siap atau enggak, tergantung sumber daya manusia dalam menyikapi sebuah perbedaan. Justru demokrasi itu akan memberikan kita kebebasan dalam berekspresi, berpendapat. Jika kita memandang sebuah demokrasi, perbedaan itu sebagai hal yang membuat kita pecah, itu akan selamanya akan menjadi konflik. Tapi kalau kita memandang suatu perbedaan itu sebuah keberagaman, itu akan menjadikan negara kita akan menjadikan lebih baik, lebih maju dan lebih indah. Seperti halnya semboyan kita beragam dari suku A, suku B, suku C, yang mana kita tetap satu. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, di era digital ini siapa yang lebih berpengaruh dalam demokrasi, rakyat atau algoritma media sosial? Terus selanjutnya, di era digital ini siapa yang lebih berpengaruh dalam berdemokrasi, rakyat atau algoritma media sosial? Kalau menurut saya, jelas algoritma media sosial punya pengaruh yang besar di era yang sekarang, yang mana segala informasi, segala bentuk berita atau sejenisnya bisa lebih cepat diakses, dan itu sangat mempengaruhi pola pikir, cara pandang, bisa menggiring pola berpikirnya masyarakat itu lebih cepat. Jadi peran media sosial itu besar. Besar itu dalam artian bisa negatif, bisa juga positif, tergantung masing-masing orang dalam menyikapi sebuah informasi, sebuah kejadian dalam media sosial tersebut. Dalam artian media sosial ini sebagai tempat yang cepat untuk diakses oleh semua orang, sehingga punya power yang sangat besar ketika media sosial ini dipakai sebagai sarana demokrasi antara pemerintah ke rakyat. Jadi informasi itu lebih cepat tersampaikan. Sini saya kan ada tugas mewawancarai tentang demokrasi. Nah, saya ingin bertanya, menurut Mas, apakah demokrasi masih bisa bertahan jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi negara? Menurut saya, kalau kepercayaan benar-benar hilang, demokrasi bisa runtuh dari dalam.
orang jadi apatis, golput, atau malah mendukung sistem otoriter yang tambah tegas. Demokrasi butuh legitimasi. Legitimasi. Legitimasi ya dulu. Iya gak apa, langsung legitimasi gitu. Langsung. Aneh banget cok, kok iso gak edit? Iya sih gak iso sih. Ya ulang lagi ya. Iya. Menurut saya kalau kepercayaan benar-benar hilang, demokrasi bisa runtuh dari dalam. Orang jadi apatis, golput, atau malah mendukung sistem otoriter yang tambah tegas. Demokrasi butuh legitimasi publik. Kepercayaan adalah fondasi demokrasi. Tanpa itu, rakyat sang enggan terlihat. Dan saya izin bertanya lagi, apakah mungkin rakyat tersesat secara demokratis, misalnya memilih pemimpin yang justru anti demokrasi? Menurut Mas bagaimana? Tolong dijelaskan ya. Menurut saya bisa saja dan itu sering terjadi. Kalau masyarakat nggak kritis, gampang terpikat jadi manis. Atau memilih karena figur populer, akhirnya yang menang justru bisa membungkam kebebasan. Demokrasi memungkinkan rakyat memilih, tapi tanpa literasi politik, demokrasi bisa melahirkan otoriterisme secara legal. Itulah ironi demokrasi. Apakah demokrasi selalu cocok diterapkan di semua negara, termasuk Indonesia, dengan latar budaya gotong royong dan hierarkis? Perkenalkan, nama saya Marcel Hilmi Ramadan dari mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2021. Ingin menjawab dari pertanyaan Fadil Alfi Azharo bahwa demokrasi itu cocok, tapi harus bisa disesuaikan. Demokrasi ala barat itu nggak bisa masuk ke budaya kita. Demokrasi di Indonesia harus bersifat konseptual seperti demokrasi Pancasila. Demokrasi harus bersifat fleksibel dan menyesuaikan nilai-nilai lokal. Nilai musyawarah dan gotong royong bisa jadi kekuatan untuk demokrasi Indonesia, bukan diabaikan. Terus pertanyaan yang kedua, apakah banyak masyarakat tidak percaya pada DPR atau lembaga wakil rakyat? Apakah ini bentuk kegagalan demokrasi atau justru bagian dari proses demokrasi? Izin menjawab pertanyaan yang kedua, bisa dibilang kedua-duanya sih. Ketidakpercayaan itu wajar dalam demokrasi, tapi kalau terlalu dalam justru menandakan kegagalan wakil rakyat dalam menjalankan mandatnya. Demokrasi butuh kepercayaan publik. Kalau rakyat merasa wakilnya tidak benar-benar mewakili, maka fungsi representasi dalam demokrasi terganggu. Terima kasih.